Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk membahas indeks kita dan di sini saya hanya ingin berfokus dengan indeks dan ingin sharing session di video kali ini supaya apa? Supaya teman-teman dapat insight atau dapat suatu pemahaman dan juga bisa menjadi suatu referensi apabila teman-teman menonton video ini dan saya berharap ketika teman-teman nonton video-video saya itu bisa menjadi suatu hal yang positif dan juga bisa menjadi ilmu untuk teman-teman ke depannya gitu. Jadi seperti yang teman-teman ketahui bahwasanya indeks kita dirumorkan ada suatu potensi yaitu crash gitu. Jadi ada suatu isu dan juga mungkin ada berita yang teman-teman baca kemungkinan besar indeks kita akan crash segala macamnya seperti itu. Dan kita akan memperhatikan apakah secara price action analysis atau secara structure marketnya apakah indeks kita benar-benar tertuju pada hal tersebut gitu. Di sini teman-teman perhatikan juga bahwasanya di perdagangan hari ini indeks kita juga ditutup melemah minus 0,77 dan seperti yang teman-teman ketahui di beberapa hari perdagangan minggu terakhir kita di bulan Juni ini asing terus melakukan net sell. Asing juga terus melakukan net sell dan di perdagangan hari ini juga asing kurang lebih net sell kalau tidak salah 1 triliun tadi saya perhatikan dan di sini kalau kita perhatikan di sini asing melakukan net sell salah satunya di perbankan yaitu seperti Bank BRI, BCA dan Mandiri. Di situ teman-teman juga ketahui bahwasanya perbankan kita memang salah satu adalah emiten paling banyak diakumulasi foreign gitu. Jadi tidak menjadi suatu kejutan bagi kita apabila perbankan kita net sell-nya begitu besar, teman-teman. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan BBRI di perdagangan hari ini hampir setengah triliun net sell-nya foreign dan juga BBCA di perdagangan hari ini mereka melakukan net sell di BCA sebesar 162 miliar gitu. Kita akan coba analisa keempat saham perbankan kita seperti apa forecast ke depannya. Namun sebelum kita membahas keempat saham perbankan kita, saya ingin memberikan pemahaman tentang forecast analisa kita tentang indeks kita. Kemanakah dia akan pergi? Apakah ini bisa menjadi suatu hal yang kita takutkan atau ini bisa kita jadikan manfaat untuk menjadi suatu opportunity gitu teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwasanya di beberapa hari ini memang foreign tetap melakukan net sell dan juga ada suatu kebijakan yang dimana kita tidak bisa mengetahui di sisi perdagangan apakah foreign masih melakukan net sell atau juga net buy gitu. Dan kita secara persisnya kita nggak akan tahu maksud dan tujuan foreign melakukan net sell atau net buy. Kita hanya bisa memforecast ketika mereka melakukan net buy atau net sell, kita hanya bisa melihat structure marketnya terbentuknya seperti apa. Dan kita juga tahu bahwasanya foreign paling banyak masuk tuh biasanya di saham-saham market cap-nya gede, salah satunya di sektor perbankan itu sendiri gitu. Jadi mungkin banyak suatu pemahaman mengatakan kemungkinan besar foreign melakukan aksi taking profit dan juga bisa jadi foreign melakukan namanya membawa kabur dana investor retail dan sebagainya macamnya gitu. Namun teman-teman juga harus ketahui bahwasanya foreign juga manusia. Bukan berarti ketika mereka melakukan net sell atau mereka jual bukan berarti mereka juga untung atau sebagaimana macamnya. Seakan-akan foreign itu nggak pernah rugi gitu teman-teman. Kita jangan sampai terjebak dalam suatu pemahaman yang seperti itu. Seakan-akan foreign itu nggak pernah rugi. Itu suatu pemahaman yang cukup berbahaya apabila teman-teman terus punya pemikiran yang seperti itu. Terlepas uh, indeks kita juga salah satu mempunyai dampak atau yang memanuver bisa besar kemungkinan adalah foreign, namun bukan menjadi suatu hal yang pasti juga ketika mereka net sell mereka untung, nggak tentu juga teman-teman, nggak ada yang tahu ketika mereka jualan itu mereka itu untung atau rugi gitu karena mereka juga manusia. Dan kalau teman-teman perhatikan juga berita-berita di luar masih banyak foreign yang rugi hampir ratusan miliar dan bahkan triliunan gitu. Jadi jangan seakan-akan ketika mereka jual mereka itu sedang taking profit atau bahkan mereka tidak pernah rugi. Itu suatu pemahaman yang saya rasa teman-teman jangan sampai terjebak dalam suatu pemahaman yang seperti itu. Nah, di sini saya akan coba sharingkan forecast indeks kita ke depannya seperti apa. Saya akan hapus gambarnya supaya kita mulai dari nol dan teman-teman dapat mengerti apa yang ingin kita sampaikan melalui video kali ini. Di sini teman-teman perhatikan momentumnya sebenarnya badai terjadi di
indeks kita di bulan Mei kemarin. Di sini teman-teman perhatikan indeks kita jatuh dengan sangat signifikan dan tidak butuh waktu yang lama dia akan mencoba di sini recovery teman-teman perhatikan di sini. Dan di sini teman-teman perhatikan dia membentuk secondary trendnya. Ini teman-teman bisa asumsikan menjadi suatu primary trendnya, dan ini menjadi secondary trendnya atau kepala cangkul. Ini badan cangkul dan ini kepala cangkul. Nah, kalau teman-teman mempelajari technical analysis, besar kemungkinan dia akan jatuhnya setidaknya ke area ini, teman-teman. Ini adalah area yang kemungkinan besar dia akan jatuh. Kalau kita teman-teman mempelajari itu area supply and demand namanya. Itu adalah area yang dimana indeks akan jatuh kemungkinannya. Namun kita akan melihat atau mengkombinasikannya dengan structure market yang dimana teman-teman perhatikan di sini dia ditutup melemah. Kita akan coba turunkan time frame-nya supaya pergerakannya lebih terlihat jelas gitu. Kita akan coba turunkan time frame-nya ke M30. Di sini teman-teman perhatikan, di sini sangat terlihat jelas bahwasanya secara M30 momentum indeks kita naik dengan cukup signifikan, namun di sini dia membuat high terakhir dia, teman-teman. Ini adalah high terakhir yang telah dia buat. Kita tandainya seperti ini. Ini adalah high terakhir yang dia buat. Saya hapus dulu area demand-nya. Nah, ini adalah area high yang terakhir dia buat, yang dimana juga dia tercluster dengan area supply zone kita yang dia belum mampu break. Di sini teman-teman perhatikan. Nah, teman-teman perhatikan di sini area yang tercluster dengan juga area supply zone, dan benar saja ketika dia menyentuh area itu dia bahkan dropnya cukup lumayan dalam. Namun di sini teman-teman perhatikan, kita coba membuat peta indeks kita dia mau kemana gitu. Kita coba buat petanya, teman-teman. Kita membuat forecast, kita membuat roadmap-nya supaya teman-teman itu tahu bahwasanya indeks kita tuh seperti apa ke depannya, seperti apa, dan supaya teman-teman tuh tidak termakan kejebak suatu isu gitu. Jangan terjebak suatu isu, namun ya kita tetap harus namanya waspada. Kita tetap harus namanya waspada, dan kita setidaknya harus terus melakukan namanya adjustment dalam setiap analisa. Nah, di sini teman-teman perhatikan ini adalah low yang terakhir dia buat, kita tandakan seperti ini. Dan kalau kita coba tarik Fibonacci, kita coba tarik Fibonacci-nya di sini karena kita akan melihat secondary trendnya akan berhenti di mana. Di sini teman-teman perhatikan ini adalah area 618 dan juga area yang tercluster dengan area demand yang telah kita tandakan tadi, teman-teman. Kalau kita ubah time frame ke H4, di sini terlihat jelas bahwasanya ini adalah area demand, teman-teman. Ini terlihat jelas bahwasanya ini adalah area demand. Ini kita buat seperti ini dulu karena ini adalah low terakhir yang dia buat pada waktu kejatuhannya. Nah, di sini teman-teman perhatikan ini adalah area demand yang besar kemungkinan kalau seandainya secondary trendnya akan jatuh gitu. Jadi di sini teman-teman perhatikan juga kalau teman-teman mempelajari namanya Quasimodo, ini adalah area Quasimodo, teman-teman. Ini adalah area Quasimodo. Jadi di sini teman-teman perhatikan di perdagangan hari ini sebenarnya indeks kita ditutup dengan gap down. Di sini teman-teman perhatikan dia ditutup gap down, dan gap down-nya itu berketepatan juga memasuki area Quasimodo dia. Jadi saya memproyeksi tadi sebenarnya indeks kita kemungkinan besar akan up, namun ternyata forecasting kita meleset dan di sini dia malah ditutup melemah. Namun saya memperkirakan ketika dia memasuki area Quasimodo ini besar kemungkinan setidaknya ada suatu demand bereaksi, teman-teman. Besar kemungkinan ketika dia memasuki area ini demand bereaksi. Tapi kalau seandainya dia break di 6924 di perdagangan besok, besar kemungkinan dia akan menuju area ini, teman-teman. Besar kemungkinan dia akan tuju area ini, dan itu bisa menjadi suatu warning namanya. Ingat, ketika kita sudah membuat roadmap seperti ini dan teman-teman sudah bisa menandakannya seperti ini, teman-teman baru bisa mengambil suatu kesimpulan atau mengambil suatu asumsi. Kalau seandainya indeks kita di perdagangan besok break di bawah 6.924, tandanya dia akan menuju area 6.860, dan itu sebenarnya cukup buruk untuk structure market kita. Namun sebenarnya di sini teman-teman perhatikan, di sini dia up kan, teman-teman perhatikan di sini kita coba gambar roadmapnya. Di sini dia up seperti ini, kita buat secara majornya aja seperti ini, dan ini adalah high terakhir yang dia buat, teman-teman perhatikan. Kita tandakan sebentar ya. Ini adalah high yang dia buat terakhir ya kan. Nah, selanjutnya dia turun, teman-teman perhatikan di sini trennya. Dia turun, ini low terakhir dia buat, ini lower high dia tidak membuat higher high,
dia membuat higher low. Kenapa higher low? Karena dia lebih tinggi dari ini dan dia membuat high dan dia di sini masih berkotek-kotek, teman-teman. Jadi besar kemungkinan dia akan sideways di sini, besar kemungkinan. Tapi kalau seandainya dia break area 6924, kemungkinan besar dia akan menuju area 6860 gitu. Kalau seandainya area ini juga dia break, teman-teman, tandanya dia akan memasuki area key level penting. Ingat, key level penting sebenarnya ini udah kita bisa tandakan seperti ini. Nah, sebenarnya kita udah bisa tandakan seperti ini, yang dimana kalau seandainya dia memasuki area ini dan break ke bawah, itu tandanya menjadi suatu warning, teman-teman. Itu bisa menjadi suatu warning dan crash bisa saja terjadi gitu. Crash bisa saja terjadi. Kita tidak membacanya melalui isu, namun kita membacanya melalui structure market gitu. Jadi kita boleh mengambil masukan-masukan seperti isu seperti itu, namun kita harus memvalidasinya lagi ke market, teman-teman. Kita harus kembali memvalidasinya ke market. Nah, kalau seandainya foreign net sell, memang kita juga harus waspada, yang dimana foreign net sell di situ sebenarnya kita harus ketahui bahwasanya apa sih alasan foreign net sell, terlepas dikatakan taking profit dan segala macam. Namun kalau saya pribadi memforecastnya bahwasanya foreign net sell itu akibat dari kebijakan suku bunga dari The Fed gitu, yang dimana mereka menaikkan suku bunganya dan itu berdampak terhadap USD mereka. Jadi wajar aja ketika foreign menjual sahamnya dan mereka outflow, mereka lebih memilih megang cash. Bisa jadi seperti itu apa mereka, teman-teman, kebijakan mereka. Karena apa? Kalau kita perhatikan USD IDR, kita kembali ke USD IDR. USD IDR kita itu sedang berada di level harga 14.845 gitu. Jadi besar kemungkinan dia akan sentuh 14.976. Ini adalah area resisten dia. Nah, jadi besar kemungkinan foreign bisa jadi mereka takut kena selisih kurs. Jadi mereka lebih baik melakukan taking profit daripada mereka rugi di selisih kursnya. Bisa jadi seperti itu pemahaman mereka. Jadi kita harus tahu reasonnya kenapa sih foreign itu keluar gitu. Jadi saya rasa secara pribadi besar kemungkinan karena kebijakan dari suku bunga dan efeknya baru terasa sekarang gitu. Baru terasa sekarang. Namun ya seperti yang saya sampaikan bahwasanya kebijakan suku bunga itu adalah sentimen dari luar, teman-teman. Itu sentimen sementara, bukan sentimen yang atau suatu hal negatif secara fundamental negara kita. Kecuali tadi indeks kita turun sangat signifikan diakibatkan mungkin fundamental negara kita jelek, inflasi kita tinggi, ya itu bisa jadi crash gitu. Tapi kalau kita memperhatikan inflasi kita juga masih tetap terjaga dan kalau kita bandingkan dengan negara lain, inflasi kita termasuk salah satu yang terbaik gitu, terkontrol lah begitu, teman-teman. Jadi sebenarnya saya bukan ingin mencoba memberikan teman-teman suatu pemahaman sepositif mungkin, tidak. Namun kita coba menganalisa seobjektif mungkin. Kalau seandainya pun area Quasimodo ini dia break, teman-teman, kalau kita ubah ke time frame M30, ini adalah area yang akan kemungkinan besar dia akan kejar. 6840 ini adalah area low terakhir yang dia kejar. Kalau seandainya dia break area ini, seperti ini, teman-teman. Dia break seperti ini. Ini kan sebenarnya kalau kita baca dari sini sangat bagus sih. Tapi kalau seandainya dia break seperti ini, dia posisinya seperti ini, nah itu bisa menjadi suatu warning gitu. Itu bisa menjadi suatu warning. Namun kalau kita membaca pergerakannya dari sini, teman-teman perhatikan, dia sebenarnya mulai up. Gitu. Tapi ya di sini ada sebuah koreksi gitu. Jadi teman-teman perhatikan key levelnya itu ada di 6924, teman-teman. Jadi penentunya mungkin di minggu ini. Penentuannya di minggu ini strukturnya terbentuk seperti apa. Kita harus tetap waspada, namun juga kita juga nggak perlu takut. Tapi ingat, dengan kondisi indeks kita yang seperti ini, teman-teman harus bisa tahu saham-saham apa aja yang bisa teman-teman manfaatkan dan lihat area-area bottomnya gitu, area-area bottomnya. Nah, kita akan langsung saja mencoba membahas saham-saham perbankan karena saya tidak ingin terlalu lama berkutat membahas indeks kita karena takutnya kita akan kehabisan waktu. Kita akan coba membahas saham BBCA. Di sini kalau teman-teman perhatikan, BBCA masih berada di area demand dan juga area key level penting dia. Teman-teman perhatikan di sini, ini adalah area yang benar-benar penting dan sebenarnya area yang bagus gitu. Terlepas kalau seandainya dia break, teman-teman. Ya
ngapain teman-teman jual gitu, ngapain teman-teman jual, karena apa, ini saham bagus teman-teman jual di harga murah, ya ngapain gitu, karena akan ada waktunya dia akan naik, kita jangan dibuat jadi gila oleh karena likuiditas saham. Kalau teman-teman pernah belajar tentang investasi, Warren Buffett pernah katakan banyak orang gila karena likuiditas gitu. Banyak orang tidak berpikir rasional karena likuiditas. Karena apa? Dia beli saham bagus, sahamnya turun, dia jual gitu, dia bilang. Padahal Warren Buffett katakan ketika dia beli saham bagus, harganya turun, ya masa saham bagus dia jual di harga murah. Justru ketika saham bagus harganya makin turun, ya makin beli gitu, makin beli. Yang berbahaya ketika teman-teman beli saham aneh, sahamnya turun bahkan lewat area-area penting, ya itu teman-teman patut waspada gitu. Namun kalau untuk BBCA sendiri, kalau seandainya teman-teman ingin mencoba metode dollar cost averaging DCA, ini teman-teman bisa manfaatkan. Salah satunya di mana? BBCA. Ini adalah area pertama yang bisa teman-teman manfaatkan untuk beli saham BBCA. Ini adalah area kedua yang bisa teman-teman manfaatkan ketika dia memasuki area kedua kita untuk buyback kembali gitu. Jadi untuk saham-saham yang bagus seperti ini, ya saya lebih baik katakan kepada teman-teman ngapain dijual. Kenapa? Histori sebelumnya kita sudah pernah hadapi di waktu COVID-19. Saya pernah punya saham BRI di 4.300 pada waktu di COVID-19 gitu. Dan benar aja di COVID-19 itu harga BRI turun di mentok di 2.400. Tapi saya selalu akumulasi saham itu terus. Saya beli bahkan di sekuritas saya yang saya lagi dulunya saya beli, dan overall all the time kita make money kok teman-teman. Kita make money gitu. Jadi sebenarnya kondisi negara kita tidak lebih buruk dari COVID-19. Jadi jangan kita terlalu takut ketika kita beli saham bagus. Nggak perlu takut. Yang paling takut adalah ketika teman-teman beli saham-saham yang aneh-aneh, itu yang cukup berbahaya. Jadi dengan kondisi indeks kita yang sekarang, saya beri masukan kepada teman-teman, cari saham-saham yang bagus dan lihat areanya. Kedua, kurangi porsi teman-teman untuk trading. Lebih baik perhatikan area-area bottom saham, mulai kumpulin dulu. Karena apa? Indeks kita nggak mendukung kita untuk trading, teman-teman. Tapi yang kita bisa lakukan adalah dengan kondisi indeks kita yang sekarang, perhatikan saham yang bagus, lihat di areanya. Ketika dia berada di area bottom, beli. Tapi ketika indeks kita benar-benar sudah break resistance, kalau seandainya indeks kita sudah break di resistance, misalnya dia break di area ini, di break di 7256 ini, ya teman-teman tradingnya di saham apapun enak gitu. Namun dengan kondisi indeks kita yang sekarang, ya lebih baik kumpuli pelan-pelan saham-saham yang bagus. Ketika indeks kita break di atas, pasti saham-saham yang bagus kita sudah jalan, sudah menghasilkan uang. Ketika saham-saham yang bagus sudah menghasilkan uang, ya teman-teman mau jual, bisa teman-teman jual, baru trading di saham-saham yang volatility-nya cukup gede. Karena apa? Karena indeks kita sedang mendukung kita untuk trading gitu. Jadi teman-teman pun harus punya strateginya sampai sejauh itu. Jangan sampai teman-teman dengan kondisi indeks kita yang sekarang terlalu memaksakan untuk coba trading. Kalau seandainya pun teman-teman ingin mencoba, ya setidaknya kurangi porsinya, teman-teman. Jadi untuk BBCA sendiri, teman-teman perhatikan forecast kita seperti ini. Area entry kita atau area beli kita atau area akumulasi kita, ini adalah area pertama. Kalau seandainya area ini benar-benar dia break, kita mempunyai plan kedua, kita akan buyback dia di level harga 6.425 sampai 6.600 gitu. Jadi kita harus mempunyai plan untuk saham-saham yang kita beli, teman-teman, selagi saham-sahamnya itu bagus. Oke, itu untuk BBCA. Nah, selanjutnya untuk BBRI. BBRI sendiri tadi saya juga buy saham ini di level harga 4250, namun di perdagangan hari ini dia malah ditutup 4180. Kalau kita perhatikan sebenarnya saham-saham hari ini ditutup dengan gap down, dan biasanya seperti yang saya pahami, kebanyakan saham ketika ditutup gap down, kebanyakan besok dia gap up. Kebanyakan besok dia akan rebound, kebanyakan seperti itu. Namun kepastiannya hanya market yang bisa menjawab, teman-teman. Nah, di sini teman-teman perhatikan BBRI telah break di area 4250, sebenarnya itu adalah area penting, dan ya saya katakan tidak perlu menjual saham bagus, teman-teman. Karena apa? Rugi teman-teman jual saham bagus kok di harga yang murah gitu. Ketika dia turun di 4.000 sampai 4.050, ya manfaatkan beli saham itu kembali, teman-teman. Karena apa?
Kalau kita coba tarik Fibonacci-nya juga, dan benar aja dia tercluster dengan area ini gitu. Dia tercluster dengan area itu. Jadi untuk BBRI sendiri kita mempunyai plan kedua, yaitu kita akan buyback atau average kembali saham itu di level harga 4.000 sampai 4.050 gitu. Jadi saya hanya ingin katakan tidak perlu menjual sahamnya. Karena apa? Rugi teman-teman beli saham bagus, teman-teman jual di harga murah gitu. Oke, itu untuk BBRI. Selanjutnya kita akan coba melihat saham BBNI. Untuk BBNI sendiri, teman-teman perhatikan saya sudah tandakan forecast-nya di sini. Saya hapus dulu gambarnya. Nah, sebenarnya secara momentum di sini BBNI naiknya sangat signifikan, teman-teman perhatikan. Di sini dia naik sangat signifikan, dan di sini dia mulai landai, teman-teman. Dia mulai landai seperti ini. Nah, dia mulai landai, dan kita perhatikan ini ada area penting dia, teman-teman. Sebenarnya ini dia telah break, ya kan? Dia telah break di sini, dan kita akan perhatikan kemana dia mau turun gitu, kemana dia mau turun. Sebenarnya untuk BBNI sendiri kita perhatikan di sini dia ada area demand. Kita lihat dulu. Kita tarik Fibo-nya. Nah, ada di area 7850 itu adalah area Fibo, namun kita akan lihat ada suatu area clusteran. Nah, di sini teman-teman perhatikan kemungkinan besar kalau seandainya BBNI akan jatuh, dia akan ke area ini. Teman-teman perhatikan, kita akan mengambil area demand daripada Fibo 618-nya. Jadi kita mencoba memforecastnya seobjektif mungkin daripada kita terlalu seoptimis mungkin gitu. Jadi untuk BBNI kalau seandainya dia jatuh ke 7525 sampai 7700, itu adalah area yang bagus untuk teman-teman bisa manfaatkan koleksi saham BBNI. Kalau seandainya teman-teman punya barangnya dan ingin coba buyback kembali, melakukan dollar cost averaging, ini adalah area yang bagus untuk teman-teman manfaatkan. Terlepas trennya akan seperti transisi, teman-teman. Terlepas trennya akan transisi, tapi seperti yang saya katakan, ini adalah saham yang bagus gitu. Ini adalah saham yang bagus yang dimana indeks kita akan dimanuver oleh saham-saham seperti ini. Indeks kita akan dimanuver saham-saham yang bagus-bagus juga. Jadi dengan fundamental negara kita yang masih bagus, seharusnya tidak ada yang perlu kita takutkan. Kita hanya perlu memastikan atau memvalidasinya dengan price action analysis gitu. Jadi kalau seandainya BBNI dia benar-benar break di bawah 7.525 ini, teman-teman, besar kemungkinan ya harga saham yang lain pun akan break di area-area pentingnya juga, seperti BBCA dan juga BBRI, dan itu bisa menjadi suatu hal yang cukup buruk untuk indeks kita ke depannya gitu. Oke, itu untuk BBNI. Selanjutnya kita akan lihat saham Mandiri. Nah, untuk Mandiri sendiri juga saya punya barangnya. Saya udah pernah beli sahamnya di area pertama di sini, dan saya juga masih floating loss untuk saham BBNI Mandiri ini juga. Namun seperti yang saya sampaikan, saya akan buyback kembali saham ini di area 7.725 sampai 7.800. Saya akan buyback saham ini ketika dia menyentuh area ini. Namun kalau kita perhatikan sebenarnya saham Mandiri ini di perdagangan hari ini sebentar ya, dia ditutup normal di perdagangan hari ini. Untuk Mandiri ini teman-teman perhatikan, dan sebenarnya untuk Mandiri ini secara foreign dia masih cukup kuat, teman-teman. Satu bulan ini dia salah satu saham yang paling banyak diakumulasi foreign. Kita lihat dulu. Nah, teman-teman perhatikan foreign masuk di saham Mandiri ini sebesar 1,5 triliun. Jadi kita tinggal tunggu ketika dia memasuki area ini, kita akan buyback kembali saham Mandiri ini sendiri. Nah, selanjutnya saham terakhir yang ingin saya bahas adalah saham Unilever. Nah, sebenarnya teman-teman harus ketahui ketika indeks kita benar-benar terdampak oleh kebijakan suku bunga, saya ingin sampaikan bahwasannya kemungkinan besar saham konsumer yang akan trending. Saham konsumer yang kemungkinan akan trending. Untuk Unilever sendiri, teman-teman perhatikan sebenarnya secara price action saham ini sangat menarik, teman-teman. Saham ini sangat menarik. Dan saya sendiri punya barangnya di harga 49.50. Saya sendiri punya barangnya di harga 49.50, dan di sini teman-teman perhatikan historinya di bulan Mei kemarin, yang dimana teman-teman perhatikan ketika kebijakan suku bunga terjadi, harganya malah up ke atas gitu. Harganya malah up ke atas, dan di sini dia membuat suatu koreksi continue, dan di sini dia telah break, dia di sini malah berkonsolidasi. Teman-teman perhatikan dia berkonsolidasi, yang dimana biasanya konsolidasi terjadi karena ada
akumulasi gitu. Konsolidasi terjadi biasanya adanya suatu peristiwa antara akumulasi atau distribusi. Namun kalau saya pribadi, Unilever ini masih sangat menarik, yang dimana sektor bank kita masih tertekan. Jadi kita sambil menunggu area belinya, area-area berikutnya untuk saham perbankan, teman-teman bisa coba pertimbangkan koleksi saham-saham konsumer gitu. Koleksi saham-saham konsumer. Sebenarnya untuk INDF atau ICBP kita sudah rekomend dari jauh hari, namun harganya sudah jalan, dan saya pribadi tidak ingin rekomendasikan di harga yang sekarang, karena kita sudah running profit dan ya kita sudah untung berapa kali di saham Indofood dan juga ICBP, teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang ada di grup WhatsApp pasti tahu saya punya barangnya ini di harga berapa dan berapa banyak yang saya masukkan di saham ICBP ini sendiri gitu. Jadi untuk Unilever, kalau teman-teman bertanya, saya masih bisa katakan teman-teman ingin coba koleksi, teman-teman masih bisa lakukan. Karena apa? Secara structure dia bagus, dan kalau teman-teman lihat secara acuan data, secara backtestnya, ketika kebijakan suku bunga terjadi di sini, teman-teman perhatikan, di sini adalah area kebijakan suku bunga itu terjadi. Nah, dia harganya up, teman-teman, harganya up. Namun ya ini hanya sebuah analisa yang kita lihat dari historinya juga gitu. Jadi untuk Unilever sebenarnya masih sangat menarik, dan kembali di teman-teman, apakah teman-teman tertarik untuk coba koleksi di saham Unilever ini atau tidak gitu. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya teman-teman. Semoga di perdagangan besok indeks kita akan naik sesuai forecast kita, karena kalau seandainya dia break, kita harus benar-benar warning, dan kita akan tunggu dia kembali memasuki area 6.860 sampai 6.800 pas gitu. Itu adalah area penting dia. Kalau seandainya dia benar-benar break area ini, teman-teman, tandanya crash besar kemungkinan akan terjadi gitu. Jadi kita harus punya plan, dan juga kita harus punya analisa sesuai acuan data kita pribadi. Kita supaya kita nggak kemakan isu-isu di luar gitu, teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.